Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kerajaan-kerajaan besar zaman dulu itu bisa membangun kekayaan dan kekuasaan mereka? Kita kan seringnya dengar soal raja dan perang ya, tapi di balik itu semua ada mesin ekonomi yang jalan terus. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia ekonomi di balik kemegahan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih cara membangun kerajaan dari nol? Apakah kuncinya ada di hasil bumi? Atau justru penguasaan lautan? Atau jangan-jangan gabungan keduanya? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng dengan menelusuri jejak ekonomi para leluhur kita. Oke, kita mulai penelusuran kita di bagian pertama, asal-usul kekuasaan. Semuanya itu ternyata berawal bukan dari perebutan wilayah loh, tapi dari sebuah perubahan budaya besar yang datang ke kepulauan ini yang akhirnya memicu transformasi yang melahirkan kerajaan-kerajaan pertama. Nah, disinilah titik awalnya. Kedatangan pengaruh Hindu-Buddha itu jadi semacam katalisator. Ada banyak teori sih soal gimana ide-ide ini bisa masuk. Apa lewat para pendeta, kaum kesatria, atau justru para pedagang yang sambil berbisnis juga membawa budayanya. Tapi yang jelas, kedatangannya ini mengubah segalanya dan meletakkan fondasi buat struktur kerajaan yang akan kita kenal. Dari pengaruh baru inilah lahir bentuk-bentuk kekuasaan pertama. Di bagian kedua ini, kita akan lihat contoh nyata dari kerajaan sungai pertama. Di sini, para penguasa awal itu pinter banget memanfaatkan kesuburan tanah dan aliran sungai buat membangun fondasi kekuatan ekonomi mereka. Oke, kenalan yuk sama Kutai. Ini diyakini sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad keempat, lokasinya strategis banget di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai ini bukan cuma aliran air biasa ya. Buat mereka, ini adalah jalan raya, sumber irigasi, dan ya, urat nadi ekonomi mereka. Terus gimana Kutai membangun kekayaannya? Caranya sebenarnya cukup mendasar, tapi super efektif. Mereka bergantung penuh pada aliran Sungai Mahakam untuk pertanian, baik itu sawah maupun ladang. Mereka juga beternak dan melakukan perdagangan lokal. Ini adalah model ekonomi berbasis sumber daya alam yang jadi fondasi awal kekuasaan di Nusantara. Mungkin ada yang bertanya, kok kita bisa tahu semua ini? Nah, jawabannya ada di benda ini, yupa. Ini adalah tugu batu peringatan. 7 yupa yang ditemukan di Kutai itu isinya tulisan-tulisan yang cerita soal raja, upacara, dan kehidupan masyarakatnya. Yupa ini ibaratnya jendela waktu kita buat ngintip langsung ke masa lalu. Sekarang, kita geser sedikit ke Pulau Jawa. Di sini, kita ketemu sama kekuatan darat besar lainnya, Kerajaan Tarumanegara. Kalau Kutai tadi memanfaatkan aliran alami sungai, Tarumanegara ini selangkah lebih maju. Mereka secara aktif menguasai dan bahkan merekayasa air untuk memaksimalkan hasil bumi. Dan ini bukti kehebatan mereka. Ini kutipan langsung dari Prasasti Tugu. Coba dibayangin, mereka bisa menggali sungai sepanjang 12 km hanya dalam 12 hari. Ini bukan sekedar proyek bangunan biasa. Ini bukti adanya organisasi sosial dan sistem irigasi yang udah canggih banget untuk pertanian, yang jadi tulang punggung ekonomi mereka. Sejauh ini, kita udah lihat kerajaan yang kekuatannya tumbuh dari tanah yang subur. Tapi sekarang cerita kita sampai di sebuah titik balik yang dramatis. Di bagian ketiga ini, kita akan lihat fokusnya bergeser total, dari darat ke laut. Ini memperkenalkan model ekonomi yang sama sekali baru dan jangkauannya jauh lebih luas, kekuatan maritim yang agung. Nah, yang menarik di sini adalah kontrasnya. Kelihatan jelas banget kan perbedaannya? Di satu sisi, ada kekuatan darat kayak Tarumanegara yang kekayaannya itu datang dari tanah. Di sisi lain, muncul kekuatan laut seperti Sriwijaya yang kekayaannya datang dari kapal-kapal yang melintasi samudra. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara membangun sebuah kekuasaan. Dan inilah dia, sang raksasa maritim Sriwijaya. Cara paling gampang buat ngebayangin kekuatan mereka adalah sebagai gerbang tol di lautan. Mereka nggak cuma berdagang, tapi mereka menguasai jalur perdagangan internasional paling sibuk pada masanya. Jadi kuncinya apa? Lokasi. Berpusat di Sumatera, Sriwijaya itu ada persis di jalur pelayaran antara Tiongkok dan India. Posisi emas ini memungkinkan mereka mendominasi perdagangan komoditas mewah kayak rempah-rempah dan kayu gaharu. Tentu, pertanian tetap penting sebagai pendukung, tapi sumber utama kekayaan mereka adalah kendali atas lalu lintas laut global. Setelah kita menjelajahi kehebatan maritim Sriwijaya, yuk kita balik lagi ke Pulau Jawa untuk bagian keempat. Di sini, sebuah cerita yang berbeda sedang berkembang.
Serangkaian dinasti agraris yang kuat bangkit sekali lagi dari kesuburan tanah vulkanik Jawa yang legendaris itu. Coba perhatikan deh betapa cepat momentumnya terbangun di sini. Dimulai pada abad ke-8 dengan Mataram kuno yang fokusnya ke pertanian. Terus, tahun 1222, Singasari muncul dan mulai melakukan diversifikasi. Dan akhirnya, panggung pun siap untuk kemunculan kekuatan terbesar dari semuanya, Majapahit. Oke, kita lihat fondasinya dulu. Mataram kuno itu adalah masternya ekonomi agraris. Kekuatan mereka murni datang dari tanah, pertanian yang subur, peternakan, dan kerajinan tangan. Ini adalah cetak biru ekonomi, sebuah fondasi kokoh yang jadi dasar bagi semua kerajaan besar Jawa setelahnya. Nah, disinilah evolusinya mulai kelihatan. Singasari itu nggak meninggalkan basis agrarisnya, tapi mereka menambahkan lapisan-lapisan baru yang lebih canggih. Mereka mulai terjun ke perdagangan internasional, dan struktur masyarakatnya jadi lebih kompleks, mencakup buruh dan nelayan. Mereka mulai menggabungkan kekuatan darat dengan peluang dari laut. Sekarang kita tiba di puncak perjalanan kita. Kerajaan terakhir dan terkuat dalam pembahasan ini. Sebuah imperium yang gak memilih antara darat atau laut, melainkan berhasil menyatukan kekuatan keduanya jadi satu mesin ekonomi yang tak tertandingi. Inilah Majapahit, puncak dari era ini. Mereka belajar dari semua pendahulunya, dari kekuatan agraris Kutai dan Mataram kuno, serta dari kehebatan maritim Sriwijaya, dan menyempurnakan itu semua. Jadi, apa rahasia Majapahit? Jawabannya, sintesis. Mereka punya basis pertanian yang super kuat dan dominan, yang menjamin ketahanan pangan. Di atas itu, mereka membangun jaringan perdagangan internasional yang luas, didukung oleh teknologi pelayaran yang maju, dan produk kerajinan berkualitas tinggi. Kombinasi inilah yang menjadikan mereka negara adidaya pada masanya. Setelah melihat semua model ekonomi ini, mulai dari yang berbasis sungai, agraris murni, maritim, sampai model sintesis, kita sampai pada pertanyaan akhir. Apakah pelajaran tentang fleksibilitas ekonomi, penguasaan jalur perdagangan, dan ketahanan pangan yang mereka ajarkan masih relevan di dunia modern kita sekarang? Itu sesuatu yang patut kita renungkan bersama.